Baiklah, itulah tadi penampilan dari Prodi Karawitan semester 5 yang membawakan Tabu dengan Gending Purwo Pascima dengan karya Bapak Iwayan Brata. Baik, sebelum acara dimulai, diharapkan kepada rekan-rekan yang berada di dalam ruangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan mengingat masa pandemi saat ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan anugerahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini Minggu 28 Februari 2021 di Studio 3 Karawitan Iwayan Brata. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Kaprodi Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar, Bapak Inyoman Karyasa SSN MSN. Tentunya juga kepada penyaji workshop pada hari ini yaitu Bapak Iwayan Diana Putra SSN MSN. Dan tentunya rekan-rekan yang ada di studio Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI dan Pasar dan pemirsa di rumah yang sedang menyimak secara live streaming acara workshop pada hari ini. Dengan workshop hari ini yang mengangkat tema yaitu penyajian hasil workshop dengan memahami metode Iwayan Brata pada penciptaan gending kreasi kekebiaran. Dalam rangka pendedahan aplikasi hasil telaah metode penciptaan yaitu gending kekebiaran ala Iwayan Brata pada mata kuliah Garap Karawitan Kekebiaran semester 5 oleh mahasiswa semester 5B Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar. Baik, untuk pemirsa di rumah, kami mohon dan kami informasikan bahwa acara ini merupakan salah satu ruang penyajian karya kekebiaran hasil dari memahami metode penciptaan Bapak Iwayan Brata yang merupakan salah satu maestro dari Karawitan. Dan metode dari Iwayan Brata dalam konteks penciptaan gending, kreasi kekebiaran ini ditelaah terlebih dahulu dengan perangkat analisa. Dari analisa inilah ditemukan mengenai teori progresi melodi dengan teknik ornamentasi serta pengolahan berbasis angkepan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan pemirsa di rumah, kami harap bisa melanjutkan menyimak acara ini hingga selesai dan karena nantinya akan diadakan dengan sesi diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan bisa ditanyakan saat sesi diskusi nanti. Dan kita simak langsung penyajian Gending Gineman Kekebiaran karya Iwayan Diana Putra SSN MSN dengan memahami metode penciptaan kekebiaran ala Iwayan Brata.
Baik pemirsa di rumah, itulah tadi penampilan dari rekan-rekan Prodi Karawitan semester 5 yang menampilkan sebuah penyajian gendeng, yaitu Ginoman Kekebiaran dari karya Bapak Iwayan Diana Putra SSN MSN. Semoga rekan-rekan di rumah juga bisa untuk mempelajari kedepannya dari gendeng kekebiaran yang dibawakan oleh Prodi Karawitan semester 5 dan diciptakan oleh Bapak Iwayan Diana. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Diana dan Bapak Kaprodi untuk melakukan dan memandu acara sesi diskusi. Dan kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar di live streaming Instagram. Begitu juga buat rekan-rekan yang ada di studio, jangan sungkan untuk melakukan pertanyaan pada sesi diskusi. Om Swastiastu. Pertama yang saya hormati Bapak Kaprodi Jurusan Seni Karawitan, dan juga sebagai tim teaching, ketua tim teaching dari mata kuliah Garap Karawitan Kekebiaran yang keluar pada jurusan Karawitan semester ganjil kemarin, khusus utamanya di semester 5A dan B. Kemudian adik-adik mahasiswa semester 5B yang saya cintai, dan para pemirsa Karawitan, pecinta seni Karawitan yang ada di rumah masing-masing. Jadi kembali kita bisa bertegur sapa walaupun dalam platform virtual, karena kita setahun lebih masih dilanda pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau kita harus tetap berhadapan dalam bentuk jejaring virtual, dan berharap semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu secara intim lagi selayaknya hari normal sebelum adanya pandemi COVID-19 dalam apresiasi khususnya pertunjukan atau penyajian karya seni Karawitan. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan pembawa acara tadi, bahwa ini adalah hasil workshop dari pembuktian terbalik setelah kami di Pengampu memberikan materi kepada anak-anak khususnya di mahasiswa jurusan Karawitan semester 5A dan B, yaitu memberikan tugas dengan capaian mahasiswa harus dapat membuat satu komposisi dengan format kekebiaran. Jadi pada kali ini saya ditugaskan oleh Pak Kaprodi yang juga selaku tim teaching dari mata kuliah Karawitan Garap Kekebiaran ini untuk mengampu selama
1 semester penuh mendampingi beliau. Jadi hari ini sesuai dengan apa yang dimandatkan dari Pak Kaprodi dan Ketua Tim Teaching pada saya adalah ini selain merupakan pendedahan hasil workshop atau pembuktian terbalik dari kami, dari pengampu untuk juga melakukan penciptaan selayaknya bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang di dalam kelas dalam menciptakan tabung kebiaran merujuk dari materi yang telah disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Jadi sebelum karya ini tersaji, adik-adik mahasiswa telah terlebih dahulu menciptakan karya garap kebiaran yang dimana basis pengajarannya adalah menggunakan metode dari kekebiaran penciptaan gending-gending kreasi kekebiaran ala Iwayan Brate, maestro kita dari Denpasar. Itu yang menjadi poin utama dari apa yang kita tampilkan hari ini. Dan Pak Kaprodi juga ingin melaunching sebuah gerakan di jurusan seni karawitan, yaitu kelas berbasis project. Jadi kelas itu tidak hanya selesai dalam batas formal, dia menyelesaikan sebagai luaran kelas, tetapi juga ini bisa digarap dalam bentuk event-event seperti hal ini, walaupun kami dalam kesederhanaan membuat event seperti ini. Jadi ini adalah 2 hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan mandat dari Pak Kaprodi Karawitan, yaitu melakukan sebuah pembuktian terbalik sebagai seorang pengajar, dan yang kedua adalah memulai untuk di Karawitan itu menggerakkan kelas itu berbasis proyek. Jadi luaran kelas itu tidak hanya selesai pada tataran formil akademik perkuliahan, tetapi juga bisa kemudian di share dalam bentuk event, dalam bentuk diskusi, dalam seperti apa yang kita sajikan malam ini. Jadi sebelum saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang telah Pak Karyaso tugaskan ke saya bekerja sama dengan mahasiswa selama seminggu setelah mereka menyelesaikan 16 kali pertemuan. Jadi ini mungkin baru pertama kali. Jadi setelah 16 kali pertemuan itu ada workshop lanjutan yang durasinya kurang lebih seminggu dengan adik-adik melakukan kegiatan ini. Artinya akhirnya saya yang membuat karya setelah saya memberikan materi atas izin dan mandat dari Pak Kaprodi, Pak Karyaso. Jadi sebelumnya nanti akan kita lebih banyak ulas itu. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luar dan yang ada di studio ini bisa mengajukan pertanyaan, sharing, ataupun memberikan tambahan mengenai apa yang bisa saya sampaikan tadi. Nah juga tidak lupa tadi di awal itu adalah disajikan tadi gending Purwo Paschima dari Pak Iwayan Brate, yang juga produk hasil dari mata kuliah musik Nusantara pilihan, yang juga ada Pak Karyaso di sana, dan ada Pak Theodore Adibawa, ada Pak Kadek Dwi Andika, dan juga Pak Kadek Indra Wijaya. Jadi tadi yang Purwo Paschima itu kebetulan adalah hasil bimbingan dan binaan dari Bapak Kadek Indra Wijaya, salah satu dosen di Karawitan juga yang bergabung di jurusan Karawitan. Mungkin beliau ada di dalam event ini walaupun sedang dalam rumahnya. Kemudian untuk menghemat waktu, saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Kaprodi Karawitan untuk memberikan sepatah kata atau masukan dan apapun yang mungkin kira-kira perlu beliau sampaikan dalam acara ini. Baik, untuk waktu Om Swastiastu, para pemirsa semuanya, dimanapun sekarang saat ini berada, kita bertemu kembali lewat media virtual, yaitu penyajian hasil belajar dari mahasiswa. Tentu dalam hal ini tadi sudah disampaikan apa capaian-capaian pembelajaran itu sudah disampaikan oleh Diana. Saya hari ini merasa berbangga sekali bahwa capaian-capaian mahasiswa, hasil-hasil belajar itu bisa didiskusikan dan dipublish saat ini, walaupun dalam tahap sangat sederhana seperti ini, walaupun itu tidak mengurangi makna dari apa yang ingin kita sampaikan. Memang dalam mata kuliah garap kekebiaran itu kita memilih untuk dari seorang komposer yang sangat terkenal dari sebelumnya. Itu kita mengambil Bapak Iwayan Brate sebagai maestro dari Karawitan Bali, yang mana beliau seorang seniman alam yang menjembatani antara alam dan di akademis yang sekarang ini. Jadi karya-karya beliau sangat membumi
dan itu wajib diketahui oleh generasi berikutnya, generasi saat ini harus diketahui dan dianalisis, dipelajari, lalu dikembangkan lagi. Ya, berdasarkan itu kami juga menugaskan pada mahasiswa untuk membuat masing-masing membuat tabuh kreasi berdasarkan dari analisis dari karya Pak Wiranto. Dan sebagai pembuktian terbalik tadi sudah sampaikan, Pak Diana Putra juga membuat sebuah komposisi garap kreasi yang kita sebut sekarang garap kreasi, juga berdasarkan atas analisis dari karya Pak Wiranto, di apanya, di bagian hinamannya, kayak di pola-pola Pak Wiranto yang biasa, yang tadi itu Purwo Paschimo, kalau saya tidak salah mengartikan Purwo itu timur, Paschimo itu barat. Mungkin timur barat ini yang menginspirasi Pak Wiranto, roh-roh musiknya ya. Pertama itu sangat melodis sekali ala musik timuran. Yang di belakang ada birama 3/4, hitungan 3, setiap masing-masing, terutama di bagian pengecet. Nah, itu mungkin mewakili komposisi atau nafas musik barat. Itu digabungkan jadilah Purwo Paschimo yang timur barat dalam artian hari ini. Dan saya berbangga sekali dan terima kasih kepada Pak Wayan Diana yang telah memberikan apresiasi terhadap karya ini. Dan dia juga membuat sebuah karya di tahap rehat setelah UAS, ujian akhir semester. Beliau juga membuat sebuah komposisi bagaimana beliau menafsirkan kembali dari analisis karya Bapak Wiranto. Kami di jurusan Karawitan sangat berbangga sekali dengan event-event ini, dan kami akan meneruskan program dari Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mungkin nanti diimplementasikan seberapa banyak mahasiswa kita mengikuti kuliah merdeka di luar kampus, kalau perlu di luar kampus. Nanti juga kami sedang menggaungkan berbasis project. Kita ambil project di mana kita garap, nanti kita akan bersinergis. Kalau situasi kondisi memungkinkan, kita bersinergis dengan Dinas Kebudayaan Bali, dan sangat pemerintah Provinsi Bali sangat perhatian terhadap kampus isi dan pasar. Nah, kita proyek-proyek itu kita akan bisa digarap di sini di kampus, sehingga pembelajaran berbasis proyek itu bisa diimplementasikan saat ini. Dan juga Merdeka Belajar, kita akan bagaimana kita belajar pada maestro yang berada di luar kampus, atau bahkan di luar Bali pun kita bisa mengakses sekarang dengan program Pamanti ini. Jadi tidak banyak saya sampaikan, saya menyambut baik, dan nanti kita bisa diskusikan bagaimana kiat-kiat apa yang dikembangkan oleh Pak Diana terkait dengan analisis dari karya-karya Pak Wiranto. Itu nanti kita bicarakan lagi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga kelas ini, hasil belajar ini bisa memberikan pengaruh terhadap dunia karawitan ini. Kita semakin maju, tidak aja maju ke depan, kita harus bisa melihat ke belakang apa yang terjadi sebelumnya untuk kita melangkah ke depan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Acara saya serahkan kembali kepada MC dan Mbak Diana. Silakan. Oke, terima kasih Pak Kaprodi Pak Nyoman Karyase atas sambutannya dan tanggapannya. Jadi kami bertekad untuk mewujudkan semua itu ke depan. Ini juga penting demi kemajuan jurusan Karawitan, Fakultas Ilmu Pertunjukan, tentunya Institut Seni Indonesia dan Pasar. Nah, mungkin saya langsung saja ke topik pembahasan, bahwa saya ingin menjelaskan mulai dari awal latar belakang kenapa bisa sampai terjadi apa yang kita saksikan atau kita amati saat ini, malam ini, lewat karya yang tadi. Jadi mata kuliah Karawitan Garap Kekebiaran adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa jurusan Seni Karawitan yang menempuh pendidikan strata 1 di jurusan Seni Karawitan, Fakultas Ilmu Pertunjukan, Institut Seni Indonesia dan Pasar. Itu mata kuliah itu muncul pada semester 5.
pada kalender akademik ganjil, yang dimana luaran atau capaian dari mata kuliah itu adalah mengharuskan mahasiswa mampu membuat dan memahami lagu tabuh-tabuh atau dalam bentuk format kreasi kekebiaran. Otomatis kreasi kekebiaran itu secara realnya digunakan dalam perangkat gamelan gong kebiaran. Nah, pada semester ini diambil oleh 2 kelas, yaitu kelas 5A dan 5B. Yang melangsungkan acara hari ini adalah kelas 5B. Nah, jadi kelas ini adalah ingin pertama kan sesuai dengan silabusnya, sesuai dengan capaian mata kuliahnya adalah memberikan mahasiswa wawasan dan pengetahuan agar mahasiswa mampu dalam menggarap atau membuat sebuah lagu dalam bentuk kekebiaran yang nantinya setelah mereka lulus mereka bisa membuat ini di daerah masing-masing, di komunitas masing-masing, di sangat masing-masing atau dimanapun mereka berada. Jadi dalam kelas ini dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan, yang dimana dalam 16 kali pertemuan itulah mahasiswa dididik, dibina dan diberdayakan, dilatih agar capaian pembelajaran mata kuliah garap karawitan kekebiaran ini yang mengharuskan mereka dapat membuat sebuah kreasi kekebiaran itu bisa tercapai. Jadi strateginya apa? Maka Pak Karyase dan saya selaku dosen di pengampu, pertama adalah harus memilih materi dulu, karena setiap kelas itu harus mesti ada materi atau bahan yang dapat mengantarkan atau menjadi acuan mahasiswa untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut. Nah, di awal saya berdiskusi dengan Pak Karyase untuk memilih metode gaya Pak Iwayan Brata. Kenapa Iwayan Brata? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa pada zamannya beliau adalah salah seorang tokoh pembaharu, khususnya di bidang kekebiaran, yang karya-karyanya sangat fenomenal dan sangat familiar di dalam karawitan Bali pada saat itu, dan sering mendapat nominasi terbaik dalam ajang-ajang Utsawa Merdanga atau Festival Gong Kebiar Bali yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam helatan Pesta Kesenian Bali. Samping itu, Pak Wayan Brata ini adalah memang seorang penyaji, seorang seniman karawitan asal dari Belaluan Satmata, yang beliau juga merupakan anak dari seorang maestro Pak Regog, yang memang di daerah itu adalah merupakan basis kesenian di Bali Selatan waktu itu, khususnya kekebiaran selain di Glagag dan lain sebagainya. Jadi kesenimanan beliau itu yang membawa dampak-dampak signifikan ketika beliau menggarap sebuah kreasi dalam bentuk kekebiaran, sehingga karya-karya beliau begitu fenomenal, begitu familiar, dan mengangkat nama beliau sebagai salah satu seorang komponis yang disegani di Bali. Purwo Paschima tadi adalah salah satu karya beliau yang begitu fenomenal, dan salah satu karya yang menjadi acuan kenapa kita memilih Wayan Brata adalah Kosale Arini. Nah, kenapa Kosale Arini yang kemudian dijadikan babon atau basic untuk ditelaah, yang kemudian akan dijadikan materi pada 16 kali pertemuan itu untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran. Saya masih ingat pada diskusi tentang mengenang Pak Wayan Brata di Bentara Budaya waktu itu, yang diulas sangat detail dan komprehensif oleh Pak Wayan Yudana, salah satu komposer hebat juga dari Bali yang telah banyak menelurkan karya. Beliau menyatakan bahwa seorang Brata itu dalam salah satunya yang saya ingat adalah Kosale Arini itu adalah beliau sudah memikirkan masalah angkepan. Dan itu terbukti kalau mungkin Bapak Ibu, adik-adik yang familiar dengan gening Kosale Arini, di awalnya di Gindaman itu adalah ada bagaimana penjangkauan, ada neng dan neng dari kantilan, pemade, calung, penyacah calung hingga jego. Nah, itu adalah salah satu sebuah teknik komposisi dari pemahaman mengenai angkepan. Nah, dari sanalah kemudian saya dan Pak Karyase mulai menelaah, sehingga melihat ada potensi yang sangat relevan untuk dijadikan materi, yaitu satu, masalah bagaimana teori progresi melodi alias Pak Wayan Brata yang kemudian dengan tetua diisi besar disebut dengan pesum mulih. Bagaimana pengolahan dari nada rendah ke tinggi, kemudian melahirkan konsep ya melodi menjalan, melodi ngubeng. Kemudian yang kedua adalah penggarapan berbasis angkepan.
Terus yang ketiga adalah bagaimana konsistensi menggunakan arah nada dari awal sampai akhir. Nah, oleh sebab itu 3 hal itu, masalah progresi melodi, pesumuleh, kemudian pengolahan angkepan untuk membuat melodi atau ornamentasi, dan ketiga adalah konsistensi pemilihan nada untuk membangun sebuah gending dari awal hingga akhir. Sehingga 3 elemen inilah menjadikan bahan ajar materi yang dipelajari mahasiswa yang digembleng dalam durasi 16 kali pertemuan. Nah, kemudian lebih jauh masuk adalah kemudian melihat bahwa di dalam karya Pak Brato itu ada gineman, ada gegeneran, ada bapang, dan ada pengecek. Ketika 4 struktur itu, walaupun dalam platform yang sangat dikenal adalah triangle, kawitan, pengawak, pengecek atau kepala, badan, kaki, tetapi di dalam kelas ini saya lebih merujuk pada bagaimana struktur Pak Brato dari gineman, gegeneran, bapang, dan pengecek. Nah, ketiga elemen pokok yang tadi yang saya sebutkan itu selalu dipegang teguh ketika dalam membuat gineman, gegeneran, bapang, dan pengecek. Nah, ketika di gineman itu adalah 2 kali pertemuan mahasiswa diajak untuk mengetahui dulu gineman itu secara operasional musikologi bagaimana. Mulai dari melacak bahwa gineman itu dengan pengerang-rang adalah sebuah bagian gending yang disajikan dengan rasa terputus-putus. Kemudian gegeneran itu adalah mulai melacak dari pola permainan gener wayang khususnya di angkat-angkatan. Sehingga pada karya-karya Pak Brato pada waktu itu lebih banyak melodinya cuma 2 nada. Nang 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 neng nang neng, atau pindah ke register atau angkapan register tinggi, range tinggi, tapi tetap dengan menggunakan 2 nada. Dan itu familiar sekali kalau di dalam permainan gener wayang dalam bentuk gending angkat-angkatan. Kemudian dengan permainan tangan, permainan kotekan itu menjelajah dari range tinggi, rendah dengan menggunakan teori teknik melodi menjalan, melodi ngubeng dengan menjangkau range dari rendah hingga tinggi. Sampai dengan bebapangan, bapangan itu ternyata beliau tidak kemana-mana, istilah balinya pepojolan, memilih beberapa nada yang dianggap tajam, sehingga bapangan itu dalam konteks Pak Brato pendek, tajam. Kenapa pendek dan tajam? Karena lebih gampang untuk mengakomodir angsel-angsel yang sifatnya bisa beragam, sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak dengan siklus melodi yang pendek. Jadi dengan lebih banyak masukkan aksen-aksen yang bisa dimainkan atau diputus dimulai dalam tempo yang cepat tanpa siklus yang panjang. Nah, kemudian pengecet adalah bagaimana beliau melebarkan posisi nada-nada tersebut dengan konsep ada semacam basang tunduk. Dan itu yang sehingga dalam pengecet itu disediakan ada porsi melodi yang sangat luas untuk mengolahnya. Jadi dalam gegindaman itu adalah bagaimana sebuah melodi itu disajikan secara terputus. Kemudian di gegeneran itu adalah bagaimana memberikan ornamentasi lagu dalam bingkai melodi yang pendek-pendek. Kemudian di bapang itu adalah memberikan aksentuasi, ansel, dinamika, dan segala macamnya. Sedangkan di pengecet itu adalah memberikan ruang luas bagi melodi. Nah, itu yang saya kembangkan bersama Pak Karyase dalam 16 kali pertemuan. Nah, di samping itu adalah ketika saya memberikan materi dan tugas itu adalah saya mulai memberikan mereka bingkai masalah nada. Karena mengacu dari apa yang dia sampaikan tadi, yang 3 komponen itu adalah satu yang menjadi penting adalah masalah pengorganisasian nada. Sehingga dia akan menjadi progresi melodi, apakah dia akan membentuk secara konsisten sekali. Misalnya, katakanlah di gegeneran mereka pakai dong deng dan dung nang. Deng deng dong deng dong deng deng dong deng dong deng, dan kedua nang nang dong nang dong nang. Jadi dong deng dung nang, jadi dong deng dung nang ini akan bergerak menjadi apapun, menjadi gegindaman, menjadi gegeneran, menjadi bapan, dan menjadi pengecet. Katakanlah misalnya kalau membuat gegindaman sesuai dengan apa yang saya lakukan tadi. Jong, nah dong deng dung nang, jong, jot jreng, jot jreng, cerut 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 dan sebagainya. Sehingga kemudian bapang apakah pilih nongdeng dan dongdangnya, norneng nornang nornang nongneng norneng nongnung nernung nengung. Artinya berkisar pada itu saja. Jadi saya mengajak mahasiswa untuk
melatih mengenai konsistensi pergerakan nada itu untuk menjadi apapun, dalam membuat kebiar, dalam membuat melodi dan segala macamnya. Nah, ini juga dilakukan di kelas 5A. Jadi materinya sama dalam 16 kali pertemuan. Jadi kemudian sistem kelasnya adalah setiap materi, setiap misalnya genggaman itu mahasiswa diberikan materinya dulu seperti apa saya sampaikan tadi dengan Pak Karyase. Kemudian mahasiswa merespon dengan membuat tugas, karena masa pandemi tidak dibolehkan, artinya tidak, mesin daerah belum membolehkan untuk bermain secara penuh, maka menggarapnya dalam bentuk digital, FL Studio, Fruity Loop Studio. Jadi itu bukan mengurangi. Yang jelas idenya adalah setelah itu kami diskusikan bagaimana adik-adik menggarap itu berdasarkan adalah 3 elemen tadi: progresi melodi, pengolahan anggapan, dan konsistensi pemilihan nada dalam membuat apapun. Jadi setiap kelas seperti itu, sehingga dalam satu semester ketika pertemuan 16 secara otomatis gending dari mahasiswa sudah terbentuk secara langsung. Jadi tidak setelah 16 pertemuan baru ada tugas untuk membuat karya. Jadi karena sistem itulah setelah UAS kita bisa melakukan workshop semacam ini. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Dan kemudian karya saya tadi yang dimainkan oleh adik-adik itu hasil workshopnya adalah hanya merujuk pada gineman. Kenapa gineman? Karena saya bagi 2, 5A dan 5B. 5A nanti akan memainkan gegeneran, 5B justru gineman. Jadi nanti juga akan ada sesi dari kelas 5A yang akan menampilkan gegeneran. Maka tadi ketika selesainya di cujut, karena akan dilanjutkan oleh kelas A mulai dari progresi nada nang mulai, karena ini menjadi semacam per chapter. Jadi per chapter yang dilakukan secara serius. Saya selama workshop itu selain menggarap, saya juga memberikan mahasiswa rahasia-rahasianya ala saya menafsir atau memahami dari metode Pak Bratel. Jadi seperti yang di awal tadi, gending saya hanya progresinya neng, nang, nung, no. Jadi dalam gegendaman ini selalu dari neng, nang, nung, no, neng, nang, nung, no, bolak-balik seperti itu saja. Jadi bisa dibuktikan, bisa mainkan dari kebiar. Nah, pertama ini adalah neng dan nang saja, tapi memainkan dari kecil ke besar. Nah, sampai ke ndung, sampai di ndung. Dung, 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 sampai sana. Oke, silakan gimana? Nada neng sama, cuma yang berbeda adalah ketika neng di range tinggi dan range rendah. Jadi setelah neng ke nang sama juga di membagi. Saya tidak melihat, saya melihat semua di pemade arah basic saya. Jadi itu tidak hanya konsisten, tidak hanya di kecil saja, tapi juga dalam satu durasi menjangkau ke rendah. Jadi sekali lagi dan disambung sampai ke Diego. Sampai ke nung, nang dan nung. Nah sekarang sampai ke di nong. Jadi untuk membuktikan bahwa saya selalu konsisten dengan neng nang nung nong, neng nang nung nong, sampai ke nong sekarang. Nung dari setelah ini, nung 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 nung. Lanjut. Masih di neng nang nung. Terus.
pentasan pertama sudah selesai. Jadi neng nang dong dong dari awal sampai sini. Jadi neng, nah saya akan tunjukkan. Nah, jadi neng pertama. Setelah itu pasti keneng. Nang kendung pasti kendung. Jadi neng nang dung nong, neng nang dung nong. Nah sekarang lebih lanjut lagi. Cengnya nyenyat cengnya dan satu. Wah, ya. Jadi kalau cepat bisa dipelankan. Ada yang cerah gitu kan. Ini baca ada yang konsistensi. Nah, selain Pak Brate, ada seniman dari Amerika yang telah melakukan seperti apa yang saya lakukan duluan. Itu namanya Pak Win Pitel. Win Pitel dalam karyanya Kebiar. Saya juga terinspirasi di sana dan Pak Win itu juga orang yang begitu telaten dengan karya kawitan karena dia pernah menggarap di Pindau, Pak Nggih. Di Pindau juga menafsir apa namanya? Sekar Pancawarna, kemudian di Perian Hayalan Tiga. Kemudian ini kebiaran itu sangat menginspirasi untuk meneguhkan kembali spirit Pak Brate. Jadi pada masanya beliau adalah seorang pembaharu. Jadi sudah selayaknya apa yang beliau lakukan itu bagi saya tidak hanya selesai untuk dihafal, tapi dipahami. Dari proses pemahaman inilah kemudian kita mampu membuka horizon baru. Horizon baru yang apakah harus sama dengan yang Pak Brate kerjakan? Tidak. Tapi berangkat dari apa yang beliau kerjakan kita olah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apa yang disebut enak zaman Pak Brate itu adalah sesuatu yang ada formulasi, ada teknik dan kreatif. Baik, untuk menghemat waktu, apakah sudah ada pertanyaan? Ada yang masuk pertanyaan untuk didiskusikan? Ya. Dari masih bagus. Yang mau bertanya satu, sebagai seniman akademis, apakah pemain dari instrumen melodi dengan pemegang ritme yang dalam, hal ini pemade dan tahlilan, tahu di mana letak hubungan antara melodi dengan tanda kutip potesan yang dimainkan? Tolong coba jelaskan. Oke, untuk saya pribadi selaku penatanya, otomatis dia berhubungan. Akan tetapi sekarang saya balik pemainnya, mungkin pemain penyanyi.
Kira-kira bagaimana menanggapi pertanyaan itu? Ya, menurut saya semuanya berhubungan antara darah itu ada hubungannya sama Oke. Dan dari beberapa kotekan itu masih Anda merasakan bahwa progresinya konsonansi. Nah, jadi sebenarnya yang bisa menjawab secara tepat adalah pemainnya. Jadi apa yang disampaikan dari pemainnya. Jadi dalam ini tidak hanya hierarkinya mana yang lebih dominan, tidak. Jadi dalam konteks ini adalah salah satu ensemble yang digarap orkestrasinya, mulai dari bagaimana hubungan antara kotekan dengan penyacah, kemudian bagaimana penyacah, calung dan jago itu dipikir juga secara angkapannya, tentukannya gitu. Kira-kira itu yang jawabannya, karena gongnya ada di pemainnya. Ketika jawabannya mungkin itu, mungkin yang merasakan. Ya, karena dia sendiri yang merasa. Atau ada yang lain yang disampaikan selama dari proses ini? Menurut saya yang menarik di karya ini adalah ketika pengolahan oktav tinggi dan rendah itu menurut saya hal yang sangat unik yang dapat dipakai sebagai acuan ke depannya untuk berkarya. Sebenarnya itu hal yang simpel, tapi menurut saya ide yang sangat cemerlang yang ditemukan oleh Pak Wayan Berantau itu. Ya betul, saya juga lakukan demikian karena apa yang beliau lakukan terdahulu dan sekarang saya bisa melakukan itu juga dalam bentuk yang lain. Dalam apa yang saya lakukan sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang baru sekali, cuma hanya saya menelaah kembali dan mengaplikasikan. Beliau sudah melakukan di Kosalia hari ini. Ya, beliau itu kan mungkin juga dari pemahaman komposisi sangat hebat, dan juga beliau juga seorang pelaras. Ya. Mungkin itu juga menginspirasi beliau bisa ini angkep-angkepannya bagus sekali sebagai sebuah komposisi. Tidak hanya sebagai pelaras gamelan yang harus tahu tentang angkep-angkepan, tapi sebagai seorang komposer juga harus mengerti tentang hal itu. Nada, registrasi nada, konsistensi nada. Tentang kotekan tadi memang sebelumnya kita kan juga merujuk kepada melodi yang dibawakan oleh ugal atau di stressing oleh penyacah dan jublat, lalu di stressing oleh jegol kan. Nah, itu dielaborasi kotek-kotekan telu, umpat itu biasa yang biasanya umpat telu ngoncang itu. Jadi sekarang Pak Diana juga mungkin mengolah secara progresif, bisa saja kotekannya di melodinya dikecil, jadi kotekannya dibesar, di nada rendah, atau coba sebaliknya. Itu juga sudah biasa dilakukan sebelumnya. Mungkin begitu ya. Sudah lihat tadi? Ini dari Wahyu Becak, nama IG-nya Wahyu. Bagaimana cara Bapak menformalisasikan instrumen reong dengan cara mengkorelasikan dengan instrumen lainnya, dan teknik permainan reong seperti apa saja yang digunakan? Oke. Wahyu Andika. Yes, Teco. Anaknya Teco. Wahyu Andika. Terima kasih, ini pertanyaan apakah nggak tahu, di pertanyaan gelisah orang mau TA atau gimana? Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya mengolah progresi dalam gindaman ini, karena basicnya adalah dia memainkan gending dalam frasa putus-putus. Selama gending ke gindaman ini adalah bagaimana guletan, kiletan sama dengan toret-toretan itu riongnya masih mengikuti alur dari, lebih banyak masih mengikuti alur dari ganse. Hanya dia diberikan kuotasi beberapa saat saja untuk meneruskan sebenarnya progresi neng nang nung dong. Kalau ketika misalnya gangsenya habis di neng dan nanya, baru kemudian kalau diberikan gangse riong mulainya di nung dong sampai kemana saja. Nah tadi kebetulan riong lebih banyak jatuh di nong. Nah di nong ya di akhir justru karena kenapa di akhir, karena gangsenya saya memang desain selesainya di nong, kemudian dilanjutkan oleh riong. Dalam gindaman ini tidak ada pola reong yang memang mencari jalan lain, tapi dalam satu figurasi yang sama. Ini masih tidak ada jalan, tidak ada berbeda, cuma reong masih dia mengikuti permainan gangsel, jadi memperkuat gangsel, dan beberapa hanya memainkan untuk memberikan aksentuasi.
Mungkin itu yang dimaksud oleh Sotba diulang. Itu tetap main gilitan itu. Ya. Caranya itu tetap memainkan gilitan. Bagaimana cara Bapak memformulasikan instrumen reong dengan cara mengkorelasikan dengan instrumen lainnya? Nah, itu udah masih dalam platform ini mengikuti permainan Gansel kan lebih banyak noret, memperkuat dia seperti dengan ya genggaman secara konvensionalnya. Cuma saja yang terpenting dalam hal ini adalah saya belum begitu membagi. Nah, nanti pada kegeneran, di kegeneran sudah ada pembagian. Misalnya mencari nada neng dan dari menuju neng kenang itu ujungnya saja kenang, tapi ketika neng di tengah itu riong dan Gansel mencari nada kempiungan. Dan Wahyu Andika tahu betul itu ketika proses saya dengan Pak Kreso juga di Manikam itu banyak terjadi. Tapi di bagian begini ini belum ada seperti itu. Di kegeneran yang bisa dimainkan oleh kelas 5A nanti ada itu. Jadi perbedaan irama itu ada sudah nanti. Tapi di sini belum cuma dia riong satu memperkuat totoretan di Gansel dan meneruskan progresi itu untuk tidak membagi antara proporsi Gansel dengan reong untuk menguatkan konsistensi penggunaan nada. Ya. Paling Lagi sekali dari Wahyu Becak atau Wahyu Andika. Di sini bertanya lagi Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada musisi yang memainkan karya ini. Sesuatu apa yang Anda dapat dari karya yang diciptakan? Oke, siapa yang ingin menjawab? Nah, ini karena ditanya. Mungkin Siapa? Sri Kandi. Oke, Zepis. Yaudah. Ya, jawab deh. Nah, jawab. Ya, ambil latih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bli Wahyu Andika. Apa yang didapatkan dari memainkan karya ini? Banyak sekali yang bisa didapatkan. Contohnya dalam mengolah nada dari 4 nada tersebut bisa menjadi tabu kreasi. Terus yang saya dapatkan juga saya bisa membuat suatu karya tabu kreasi yang baru belajar tapi belum sempurna dan mungkin bisa dikembangkan lagi sehingga saya bisa berbuat yang lebih baik lagi dan saya mendapatkan pengalaman yang baru bersama teman-teman dan dosen-dosen karawitan di Denpasar yang bisa saya dapatkan. Mungkin dari Siapa? Itu kenangan mungkin Boleh dikenal. ada Bukan kenal apa? sesuatu yang berbeda. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan. Menurut saya tentang pola kenangannya itu berbeda dari biasa saya mainkan. Apanya bedanya? Biasanya kalau membuat pola-pola kenangan itu banyak monoton di detik, monoton di kenangan. Pada saat ini saya melihat merasakan pola-pola kenangan yang menggabungkan antara tentang dan detik dan plat, kumpul dan stay. Mungkin dari reong? Rute Ada mungkin? pengalaman baru di Riong. Apa Atau yang belum dapat Jadi itu Baik, terima kasih. Mungkin dari Riong, mungkin yang saya dapatkan dari training ini yang pertama mungkin terdapat pola ubetan yang hitungannya 5. Jadi Reong nomor 1 dan nomor 3 itu dengan pola ubetan neng dan dang. Kemudian Reong nomor 2 dan nomor 4 itu dengan nada ning dan no. Sebenarnya itu yang paling menarik hati saya ketika menuangkan prosesnya, karena saya dengar tuh agak gimana gitu. mungkin bisa dipraktekkan itu di telinga saya. coba Itu sebenarnya saya hanya menerapkan ngubeng cuma pasangan nadanya aja yang tidak biasa. Neng nang dan neng nong, karena dia membagi. Misalnya neng nang misalnya pasangannya yang secara konvensional dari kempiungan itu digunakan.
tapi berbeda aja. Tapi itu cara adalah ngubang, pola ngubang. Oke, mungkin bisa dimainkan maksudnya di situ. Jin melodi dong. Sukat limanya, tapi bagaimana itu pola itu dilahirkan dari rhythm dulu. Rhythmnya yang saya dulu jalin, baru kemudian saya pilih nadanya. Nah, kenapa nengna? Karena dia mengambil kerangka lagunya, polosnya. Kan ningnong itu adalah nengna. Ningnong kan neng. Pertamanya mulainya di kan temu nengnya neng kan. Nah, neng kan biasa ngempiung. Cuma yang menjadi mungkin baru bagi Suta karena itu ada nongnya, karena dia neng nong gitu dia banyak itu mungkin itu. Terus ada selanjutnya dari Yogi KLM. Saya ingin bertanya, kenapa pengambilan nada pokok diambil dari bagian gegenderan? Kenapa tidak diambil dari bagian gineman saja? Oke. Karena kelas ini ternyata dimulai dari gegeneran. Walaupun dari gegeneran, tapi ketika Anda membuat juga Yogi membuat kan otomatis gegenderannya juga nyambung dari sana juga. Karena kenapa gegeneran waktu itu? Karena begini. Kita memulainya waktu itu pelacakannya dari gegeneran. Karena apa sih gegeneran itu? Karena memang di sana ada banyak pertanyaan. Bagaimana sih gegeneran itu? Apakah hanya ubit-ubitan saja gegeneran? Apa hanya ketika gansong, bagian gansong motek itu gegeneran? Tidak hanya sesimpel itu. Makanya di kelas A saya tidak hanya memberikan gansel, tapi dia di sana adalah bagian ubit-ubitan. Paling banyak adalah dia adalah cacacanetan. Kenapa tidak dari geginaman? Harusnya sih dari geginaman. Harusnya dari geginaman. Tapi setelah berjalan, karena ini memang konsistensi progresi nada, jadi mau di geginaman dipakai, mau di gegeneran toh juga nanti juga sama. Harusnya di gegeneran, harusnya di geginaman, dari geginaman. Kita harusnya pertama kita memilih berapa nada, misalnya deng lung atau mungkin kita menggarap dari nada gending apa misalnya baris nyar nyong nyir nyor, itu yang digunakan babon untuk menggarap kreasi dari gindeman, generan, bapang sampai pencet ya. Nyang nyong nyir nyong jang jang lir misalnya gitu, ada diurut itu nada gending baris itu, sehingga dapat menghasilkan sebuah satu karya kreasi dari gineman, bapang, gineman, gegeran, bapang, pencet. Jika mengacu pada strukturnya Pak Bratel, kalau strukturnya lain kan tidak mesti seperti itu. Nah ini kental sekali pengaruh dari Win, Pak Win. Bagi saya ketika saya memberikan materi ini dan menggarap. Jadi kenapa tidak di seharusnya di gineman, tapi karena kemarin kita kelasnya mulainya di gegeneran, kita seolah-olah mulai dari gegeneran, padahal tidak. Padahal kalau dilihat geginamannya karya Anda Yogi itu dari geginaman juga sudah runut. Ini pertanyaan dari Yehna Bagus. Pertanyaan sekali lagi untuk yang terhormat Bapak Triase. Perbedaan dari tabuh kekebiaran gaya Pak Brade dengan kekebiaran gaya Pindel terletak di bagian apanya Pak? Nah ini pertanyaan yang pas. Ya ada. Pindel pada zaman itu datang 70-an biasanya memang kalau Pak semua berangkat dari saya nggak tahu siapa yang mempengaruhi dan dipengaruhi, strukturnya hampir sama di Ginoman dengan melodi yang pendek-pendek, terus di gegeneran. Kalau di Pindel itu karena banyak ya biasa pemain gener wayang begitu, jadi gener wayang banyak diungkap
di bagian kegeneran, tapi melodinya lebih lincah dan kotekannya lebih apa namanya, lebih lincah. Dia memainkan dari ada kecil ke rendah, rendah ke kecil, sedangkan lebih jelimet gitu. Kalau Pak Brate kotekannya lebih apa namanya, lebih melodis, sederhana sekali sehingga mudah masuk. Begitu juga di kegeneran, di Bapang hampir mirip, ada penonjolan ketenangan, ada penoriong, ada penonjolan teknik. Ini tidak terlalu berbeda sih, tapi karena itu mungkin kalau di Cina itu daerah Sanginan itu lebih keras penampilannya, menjadi temponya lebih cepat, dinamis. Kalau di sini lebih halus, lebih merasakan melodi. Seperti yang dengar tadi yang Pro Pacimol, Kosolor ini semua hampir begitu, sangat melodis dan halus. Kotekannya sederhana tapi terarah, disampaikan tadi ya. Kalau pengecet ya hampir sama begitu. Ada kalau di Pindo ada pemain reong yang ditonjolkan seperti dalam Tabuh, ada Dharma Putra misalnya. Di pengecet tuh ada reong yang ditonjolkan sekali karena mungkin di Pindo mereka senang bermain reong, juga diambil dari teknik-teknik wayang. Reong juga zaman-zaman itu selalu ada gending-gending nasional, Putri Kening Ayu atau Soto Bandung, lagu nasional itu selalu mewarnai tabu-tabu gending-gending di era tahun 70-an dan 80-an. Tidak selalu signifikan berbeda, tapi ada kesamaan struktur. Zaman-zaman itu ada strukturnya hampir mirip, saling meminjam, saling mengcoating ya istilahnya. Mungkin begitu. Nah, mungkin saya tambahkan dari segi kotekan, saya ingin menyambung dari Pak Karyasa tadi. Mungkin kalau Pak Brate lebih banyak dia bagaimana melahirkan kotekan dari melodi, misalnya dari fase bagian-bagian calungan dari melodi itu yang dicari oleh Pak Brate dalam membuat kotekan, dengan biasanya kombinasinya paling banyak kotekan 4. Kotekan itu mencari apa? Nada calungan. Tapi yang di Pindo yang menarik itu adalah justru ada interpretasi dari tukang sangsih. Tukang sangsihnya yang memberikan semacam itu, ada kotekan yang jelimet tadi. Ada apa namanya, salah satu adalah pola bolak baliknya di Pindo atau pelit-pelitannya. Kemudian karena terpengaruh dari gendang wayang, juga pemain sangsihnya. Karena di Pindo itu main sangsihnya yang saya tahu satu tokohnya Pak Setter. Itu memang dia bisa menafsir sendiri. Jadi kalau kita lacak, itu kemungkinan dari segi berapa siklusnya tidak akan pernah sama. Karena dia memiliki pengetahuan mau dibawa kemana sangsihnya. Itu yang membuat gending itu menjadi jelimet kotekannya. Dan kecepatan itu ternyata saya lihat adalah bagaimana artikulasi dari kotekan itu. Kombinasi antara kotek-kotekan itu dengan incap-incapan, itu menyebabkan dia menjadi tajam. Tutupan yang tajam dari berpuasa di Pindo. Dan saya pernah waktu itu diminta bantuan oleh Pak Karyasa memain kenang ketika Pak Karyasa ujian S2, dan saya bermain dengan maestro dari Pindo yang saya lihat itu yang membuat warna yang itu generasi sekarang, generasi mungkin setelah bapak saya yang tahun 70-an banyak menginterpretasi kotekan sendiri, atau ada apa namanya, oncang-oncangan. Ini ada yang jenis oncang ini gede, misalnya ini gitu. Ada yang semua tidak sama. Mungkin yang kotek bagian sininya dia mencari ke bawah, yang bagian sininya mencari ke atas. Itu yang sangat variatif. Yang jelimet tadi memang tukang sangsih yang selalu mencari telah banyak ruwet interpretasi ruwet apa namanya ya, rumit ya, banyak rumit deh. Itu generasinya Pak Center ya. Juga sering menafsirkan, bahkan Pak Windo pada waktu Gadung Kasturi tahun 93 beliau mungkin hanya betul bersama kita yang menuangkan lagunya, tidak begitu ambil pusing dengan saksinya, sudah dicari
menjadi pengapungnya sendiri. Itu selalu ada interpretasi. Ada Pak Wino juga sangat terinspirasi dari hal itu ketika memberikan kontekan itu pada pas kontekan begitu. Ini pertanyaan tadi dari Yana Agus Niko adalah pertanyaan dari salah satu anggota dari komunitas Megel 14. Juga mau disampaikan. Terima kasih Wiana gitu. Oke, ada lagi? Hukumnya Ya, bagus. Niko baru Niko. Oke, baik, karena keterbatasan waktu mungkin ada beberapa nanti pertanyaan yang belum sampai disambung di sini nanti di inventaris dan mungkin saya bisa sampaikan ke diskusi selanjutnya. Ya, dengan mungkin Pak juga Anies. perlu disampaikan di sini Pak Ana, juga pada saat tahun 70-an itu kita materinya tahun 70-an, kebiaran tahun 70-an. Perlu juga di samping Pak Prato sebagai proposalnya juga ada kantong-kantong seni ya, kantong-kantong sebunan. Misalnya di Geladak, Perian, Indo pada saat itu mungkin kaset-kaset tahun 70-an sangat diwarnai oleh tiga grup itu. Dan mungkin tadi kita sudah bicarakan tentang di Perian, kotekannya jauh lagi menjelimet dan luar biasa. Koteknya itu banyak diambil dari Benarwaya. Nah, itu mungkin menjadi telah kita berikutnya ke depan bagaimana cara orang di Periang memberikan kotekan, menginterpretasi sebuah melodi ke dalam kotekan itu sangat beragam sekali dan itu luar biasa. Mungkin ke depan kita akan lakukan itu. Nah, sementara kita lakukan oleh Pak Prato dulu sampai ini mengisi ruang-ruang pengetahuan kita, tidak hanya terfokus Pak Prato, juga banyak komposer-komposer lain pada saat itu yang lahir dari Bongkebiak. Di situ. Baik. Mungkin kalau jika ada pertanyaan yang belum sempat didiskusikan kita bedah, itu mungkin bisa di lain kesempatan Ya. kita akan bicarakan diskusi, ada ruang lebih terbuka lagi setelah ini untuk kita berdiskusi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Baik, buat pemirsa di rumah, itulah tadi sesi diskusi pada acara workshop hari ini yang telah dilakukan oleh Bapak Diana dan Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Wayan Karyase, beserta teman-teman di Prodi semester 5. Dan kita di sini berharap walaupun masa pandemi itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap melestarikan seni budaya di Bali, khususnya seni kerawitan. Jadi untuk pemirsa di rumah juga mungkin ada dosen dari seni kerawitan yang juga bergabung di sana, Pak nggih. Terima kasih juga sudah bisa dan berhasil membina di mata kuliah Garak Seni Kerawitan semester 5 ini dan bisa menampilkan sebuah gending yang begitu luar biasa dan sangat menarik hati. Dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman dan manfaat yang didapat oleh teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Dan terima kasih juga kepada Pak Diana dan Pak Karyase sudah sharing atau berbagi mengenai tabu dari kekebiaran ini. Baik, untuk di akhir mungkin di sini akan ada penyajian kembali ya dari Ginem yang mungkin bagi mereka yang terlewat. ya bagi buat pemirsa yang baru join di live streaming hari ini. Nah, mungkin di sini saya closing dulu biar di akhir akan ditampilkan kembali dari penyajian gending Gineman yaitu Kekebiaran karya Iwayan Diana Putra yang telah ditampilkan baru saja. Baik, di sini acara workshop ini saya akhiri dan saya mohon maaf apabila sebagai pembawa acara ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua dan rekan-rekan yang ada di studio Kerawitan Brata. Saya Tri Paramita, pamit undur diri. Wan makro wasaraning atur, puputang titiang antuk para masanti. Om Santi, 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 Om. Inilah penampilan dari Prodi Kerawitan semester 5, Gending Gineman Kekebiaran. Selamat menyaksikan.
Dan lu. Wah, thank you. Doon naman ako tentang papang, di papang dah kau ni. Lagi mana? Minuman apa orang lah? Pengecet tau. Papang dah kau. Ada yang sebut papang. Ada. Udah loh. Kalau udah. Sing hidup nih. Oh.